Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali lagi kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ada lagi kesempatan untuk kami boleh ada di hari ini. Kami hendak melandasi kembali dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah tertanam di gereja lokal. Tertanam di gereja lokal. Nah saudara, gereja adalah rancangan Tuhan untuk dunia ini dan juga sampai kekekalan atau sampai di sorga. Untuk kehadiran gereja, maka Yesus harus turun ke dalam dunia, menyerahkan tubuhnya untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya atau gerejanya. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 18 bagian B, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja tidak dapat dihancurkan dan dikalahkan oleh apapun, bahkan maut. Melainkan akan selalu ada sampai di kekekalan. Itu sebabnya ada ungkapan gereja semakin dibabat akan semakin merambat. Atau ada juga ungkapan ketika orang-orang percaya dianiaya bahkan sampai mati. Sehingga ada ungkapan darah orang yang mati syahid atau martir adalah benih gereja. Ya, sebagaimana Stefanus dirajam dengan batu dan saat itu Paulus menyaksikan dan beberapa waktu kemudian Paulus pun ditangkap Tuhan menjadi rasul, menjadi alat di tangan Tuhan. Maka kalau ada orang yang berkata aku tidak membutuhkan gereja, itu adalah orang yang bodoh, orang yang sesat dan tidak tahu diri. Lagi-lagi gereja begitu penting sehingga Yesus menderita dan mati disalib untuknya. Alkitab menyebut gereja juga sebagai mempelai Kristus. Dan gereja adalah tubuh Kristus. Nah kata Rick Warren, dia tidak dapat bayangkan untuk berkata kepada Yesus, aku mengasihimu Yesus tetapi aku tidak menyukai mempelaimu atau istrimu. Atau aku menerimamu Yesus tetapi aku menolak tubuhmu. Itu mustahil. Nah, seorang Kristen tanpa gereja lokal adalah sama seperti sesuatu organ tanpa tubuh, domba tanpa kawanan, atau anak tanpa keluarga. Di gereja lokal inilah kita mengalami Kristus bersama-sama, membangun hubungan dengan dasar kasih. Kita terekat dan terikat satu dengan lainnya serta dapat berperan sebagaimana adanya. Dan agar kita mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, maka tidak ada jalan lain selain kita harus berada dalam sebuah keluarga. Dengan cara apa? Kita hidup di dalamnya, kita bergabung di dalamnya, dan kita tertanam di dalamnya, di dalam gereja lokal. Sebagai tempat kita dapat mempraktekkan akan seluruh kehidupan ya atau gaya hidup sorgawi secara efektif, kontinu, dan konsisten. Nah itulah yang disampaikan dalam Efesus 2 ayat 19 tadi. Bahwa kita bukan orang asing lagi, tapi kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Nah pertanyaannya, apa perbedaan antara pengunjung gereja dengan anggota gereja? Perbedaannya adalah pada komitmen. Pengunjung gereja sama dengan penonton yang berada di sisi lapangan. Ya, sebagai komentator ya pintar. Sementara sebagai anggota gereja, dia sungguh terlibat dalam pelayanan, dalam persekutuan, dan dalam kesaksian. Ibaratnya dia pemainnya. Nah pengunjung gereja adalah konsumen, sedangkan anggota gereja adalah kontributornya. Pengunjung menginginkan manfaat suatu gereja tanpa berbagi hidup dan tanggung jawab. Mereka sama seperti pasangan yang ingin hidup bersama tetapi tidak mau ada komitmen apa-apa. Nah saudara, kehidupan orang Kristen itu lebih dari sekedar komitmen kepada Kristus. Kehidupan orang Kristen itu juga haruslah komitmen kepada orang Kristen lainnya. Dan itu ada dalam gereja lokal. Tuhan ingin kita mengasihi manusia yang sebenarnya, bukan manusia yang ideal. Yaitu manusia yang menjengkelkan kita, temperamen, dan tidak kita sukai.
Namun justru untuk merekalah kita hadir dan kita ada. Dan untuk kitalah mereka dihadirkan. Mungkin saudara dapat menghabiskan waktu seumur hidup untuk mencari gereja yang sempurna dan ideal. Tetapi ketahuilah bahwa saudara tidak akan pernah menemukannya. Mengapa? Karena memang tidak ada gereja yang sempurna dan ideal. Dan kalaupun ada, maka kesempurnaan gereja itu akan menolak saudara. Mengapa? Karena gereja itu tidak sempurna. Atau sebaliknya, tadinya gereja itu mau sempurna, tetapi karena kita ada, maka gereja yang tadinya mau sempurna tidak jadi sempurna. Kenapa? Karena keberadaan kita. Itu artinya memang nggak ada gereja yang sempurna dan tidak ada gereja yang ideal. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk mengasihi gerejanya seperti Kristus. Namun yang menyedihkan adalah bahwa banyak orang Kristen lebih memanfaatkan gereja tetapi tidak mengasihinya. Banyak orang Kristen tidak mau tertanam di sebuah gereja lokal sehingga keberadaan mereka tidak lebih dari seorang simpatisan. Suka sekali berpindah-pindah gereja dan selalu hunting pengkhotbah dan cara beribadah sesuai dengan selera hati. Karena suka berpindah-pindah, akhirnya mereka tidak punya komitmen apapun. Padahal dalam sebuah keluarga, di sanalah ada rasa saling memiliki. Ada rasa saling mengasihi, saling menerima, saling melayani, saling memperhatikan, saling menopang, saling menguatkan dan menghibur dan lain sebagainya. Jadi saudara, jika kita tidak mau memiliki komitmen dan tertanam di sebuah gereja lokal sebagai bagian dari keluarga, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bertumbuh, apalagi kita mau berharap berbuah. Itu mustahil. Karena itu mari, jikalau kita mau sungguh-sungguh mengalami Kristus dan hidup dalam kehidupan bersama, menikmati rasa saling satu dengan yang lain, maka tertanamlah di gereja lokal di mana saudara ada. Ditempatkan Tuhan di sana. Karena untuk itulah saudara ada untuk menjadi berkat. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kembali lagi diingatkan agar gereja yang Tuhan sudah hadirkan betul-betul kami pakai, manfaatkan, dan kami hidupi bersama-sama mewujudkan akan kasih Tuhan dan memenuhi tujuan Tuhan di dalam dan melaluinya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.